Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriyanti Eka Wardini dari NIM 2020 11 03 11 502 akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang rahasia dagang. Nah, di sini saya telah membuat sebuah mind mapping tentang rahasia dagang. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian rahasia dagang itu sendiri. Nah, rahasia dagang ini memiliki pengertian yang mana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Pasal 1 yang berbunyi bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi ataupun di bidang bisnis. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang itu sendiri. Dari penjelasan yang sudah saya ungkapkan tadi, itu terdapat beberapa unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi ataupun bisnis. Ada juga mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha. Ada juga dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang itu sendiri. Selanjutnya, rahasia dagang juga memiliki ruang lingkup rahasia dagang sendiri, yaitu terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Lingkup rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi ataupun di bidang bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomis, bersifat aktual dan potensial. Tidak diketahui oleh umum pastinya, serta tidak dapat dipergunakan oleh orang lain yang tidak secara detail mengetahui informasi tersebut. Informasi ini pun harus secara konsisten dijaga kerahasiaannya dengan langkah-langkah tertentu menurut ukuran wajar, sehingga tidak dapat dipergunakan oleh orang lain, karena dengan informasi tersebut, seseorang dapat memperoleh keunggulan berupa keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan kompetitornya yang tidak mengetahui informasi tersebut. Jika suatu saat terjadi kelalaian, maka pemilik informasi atas hal ini dapat menggugurkan eksistensinya terhadap rahasia dagang itu sebagaimana hak milik intelektualnya. Hal ini berarti Undang-Undang Rahasia Dagang tidak membatasi objek informasi di bidang teknologi semata, tetapi di dalamnya juga mencakup informasi non-teknologi juga. Oleh karena itu, Undang-Undang Rahasia Dagang ini dimaksudkan atau diciptakan untuk melindungi objek rahasia dagang tanpa perlu melalui proses pendaftaran ataupun penerapan titel deklaratif. Hal ini sejalan dengan peraturan rahasia dagang di Amerika Serikat yang juga mencakup segala informasi yang bersifat baik teknologi maupun non-teknologi. Selanjutnya ada unsur-unsur rahasia dagang. Nah, unsur-unsur rahasia dagang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, harus berupa rahasia dan tidak dapat diketahui oleh masyarakat umum atau masyarakat luas. Yang kedua, harus ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya. Dalam hal ini tuh maksudnya pemilik informasi harus melindungi sifat kerahasiaan dari informasi tersebut. Selanjutnya ada objek rahasia dagang. Nah, objek yang dilindungi dalam rahasia dagang itu sendiri ada berbagai macam. Ada formula, ada metode pengolahan bahan-bahan kimia dan makanan, ada daftar konsumen, ada tingkat kemampuan debitur mengembalikan kredit, ada juga perencanaan, ada juga tabulasi data, ada juga informasi teknik manufaktur, ada rumus-rumus perancangan, rencana pemasaran, perangkat lunak komputer, kode-kode akses, personal identification number atau PIN, ada data pemasaran, rencana usaha, dan informasi lainnya yang bersifat rahasia. Nah, untuk menilai sejauh mana informasi itu dirahasiakan, itu dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, sejauh mana sih informasi tersebut diketahui oleh kalangan luas di luar perusahaannya. Terus, sejauh mana informasi tersebut diketahui oleh para karyawan di dalam perusahaan itu. Terus ada sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi kerahasiaan informasinya. Terus ada nilai dari informasi tersebut bagi dirinya dan bagi pesaingnya.
Yang terakhir ada derajat kesulitan atau kemudahan untuk mendapatkan atau menduplikasi informasi yang sama oleh pihak lain. Berikutnya ada sifat rahasia dagang. Nah, sifat rahasia dagang ini terbagi menjadi dua, ada sifat tertutup maupun sifat terbuka. Sifat tertutup itu sendiri merupakan informasi yang tidak boleh diketahui oleh siapa saja, siapapun, kecuali petugas atau pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan dan menyimpan informasi rahasia tersebut. Nah, informasi tertutup ini bisa berupa pribadi seseorang, atau di dunia politik, atau juga pertahanan dan keamanan perusahaan, bisa juga dari segi ekonominya. Nah, untuk yang bersifat terbuka, ini itu informasi yang dapat diketahui oleh siapa saja sebagai anggota masyarakat. Hal ini dikarenakan bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga bisa diduplikasikan secara luas pada media-media atau pada masyarakat. Informasi terbuka ini bisa berupa penemuan-penemuan hasil penelitian, rencana tata ruang pengembangan wilayah, hasil pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk pembangunan nasional, pemikiran, upaya mengenai cara hidup dan lingkungan hidup, strategi menciptakan perdamaian dan menghindari perang, dan yang terakhir ada biografi seseorang yang berhasil dalam usahanya. Nah, untuk jangka waktu perlindungan dalam rahasia dagang ini, itu tidak ada ketentuan yang membatasi tentang jangka waktu berlakunya. Akan tetapi hal itu bisa diukur selama pemiliknya tetap merahasiakan dan melakukan usaha-usaha untuk melindungi kerahasiaan informasinya. Maka selama itu pula berlakulah perlindungan hukum atas rahasia dagang tersebut. Yang terakhir ada pelanggaran dan sanksi. Jadi pelanggaran dan sanksi ini bisa berupa seseorang yang dianggap melanggar rahasia dagang orang lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya itu pencurian, penyadapan, spionase industri, atau membujuk untuk mengungkapkan atau membocorkan rahasia dagang orang lain melalui penyuapan, pemaksaan, dan lain sebagainya. Atau bisa juga dengan sengaja nih mengungkapkan atau mengingkari kesepakatan atau kewajiban yang tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Yang kedua ada ketentuan pidana. Nah, dalam hukum pidana ini berbunyi barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta. Nah, dalam hal tersebut tadi itu merupakan tindak pidana yang dimaksud dalam delik aduan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.